Shalom, selamat siang, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kasih, sukacita dan berkat Tuhan selalu menyertai hidup kita. Saudara yang terkasih, selamat datang pada renungan siang hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada siang hari ini, baik bagi saudara yang sedang beristirahat dalam pekerjaan, baik bagi saudara di rumah yang sedang melakukan pekerjaan, atau bagi saudara yang sedang melakukan aktivitas apapun saat ini. Mari kita berhenti sejenak di siang hari ini, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan merenungkan kembali firman-Nya. Agar kita semakin dikuatkan dalam menjalani sisa hari ini. Karena bersama Tuhan, kita pasti bisa melewati segala persoalan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, Engkau memberi kami kesempatan untuk sebentar menarik nafas di tengah hari ini. Pandanglah kiranya pekerjaan yang sudah kami mulai, dan perbaikilah kekurangan dalam usaha kami. Semoga seluruh pekerjaan dapat kami selesaikan, seturut dengan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat siang hari ini, kami rindu kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian, untuk memahami akan firman-Mu ya Tuhan, dan jamah hati kami, supaya kami taat dan rela melakukan segenap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat yang ke-9 sampai 10, Mazmur 139 ayat 9 sampai 10. Jika aku terbang dengan sayap fajar, dan membuat kediaman di ujung laut. Juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Judul renungan kita hari ini adalah, Tuhan selalu hadir bagimu. Saudara yang terkasih, pernahkah kamu berada di satu titik hidup ketika rasanya ingin pergi jauh saja? Bukan selalu karena ingin melarikan diri dari Tuhan, bisa jadi kamu hanya sedang lelah. Terlalu banyak hal yang dipikirkan, terlalu banyak keadaan yang tidak bisa dikendalikan, atau terlalu banyak pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Dalam kondisi seperti itu, terkadang kita berharap ada satu tempat di mana kita bisa melupakan segala permasalahan. Daud seolah menggambarkan perasaan itu dalam Mazmur 139. Ia membayangkan terbang bersama fajar, pergi sejauh mungkin, bahkan tinggal di ujung laut, tetapi ia sampai pada satu kesadaran penting, bahwa sejauh apapun ia pergi, Tuhan tetap ada di sana. Mazmur 139 berbicara tentang Allah yang mengetahui dan hadir dalam seluruh kehidupan manusia. Tuhan mengenal pikiran kita sebelum kita mengucapkannya. Dia tahu perjalanan hidup yang kita jalani. Dia bahkan mengenal kita sejak kita masih berada dalam kandungan. Lalu dalam ayat 9-10, Daud membawa kita kepada satu gambaran yang begitu menenangkan. Kehadiran Tuhan bukan hanya berarti bahwa Dia melihat kita dari kejauhan. Daud berkata, tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Artinya, Tuhan bukan hanya hadir, tetapi Dia juga menuntun. Saudaraku, mungkin hari ini kita sedang berada di tempat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Rencana hidup berubah, hubungan tidak berjalan seperti yang diharapkan, pekerjaan terasa tidak pasti, atau mungkin sedang menghadapi musim kehidupan yang membuatmu bertanya, Tuhan, sebenarnya aku sedang dibawa kemana? Mazmur ini mengingatkan bahwa lokasi kita tidak pernah menjadi batas bagi pekerjaan Tuhan, tidak ada tempat yang terlalu jauh baginya, tidak ada situasi yang terlalu gelap sehingga Tuhan kehilangan jejak kita, bahkan ketika kita sendiri tidak tahu kemana harus melangkah, tangan-Nya masih mampu menuntun. Hari ini, apapun tempat yang sedang kita jalani, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan jauh hanya karena keadaan yang sedang tidak berpihak pada kita.
bisa jadi kita belum melihat arahnya, tetapi ketahuilah bahwa tangan-Nya tetap bekerja. Kehadiran Tuhan tidak bergantung pada seberapa dekat kita merasa dengannya, bahkan di ujung laut kehidupan sekalipun, tangan-Nya masih menuntun dan memegang kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti makna ayat renungan kita hari ini dalam Mazmur 139 ayat 9-10 adalah, berbicara tentang kehadiran Tuhan yang tidak pernah terbatas oleh tempat, kemanapun kita pergi, Tuhan tetap menyertai dan memegang hidup kita. Tidak ada tempat yang terlalu jauh bagi Tuhan. Pemazmur menggambarkan, sekalipun ia pergi sampai ke ujung lautan, Tuhan tetap ada di sana. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Tuhan tetap memimpin ketika kita tidak tahu arah. Ayat 10 mengatakan bahwa tangan Tuhan akan menuntun dan memegang kita. Saat kita bingung menentukan langkah, Tuhan sanggup memberikan arah dan menjaga kita. Tuhan hadir dalam setiap keadaan. Ketika kita sedang bahagia, Tuhan hadir. Ketika sedang menangis, kecewa, lelah, atau menghadapi masalah, Tuhan juga tetap hadir. Keadaan kita tidak pernah membuat Tuhan meninggalkan kita. Kita tidak perlu takut menjalani hari ini. Pesan yang sangat kuat dari ayat ini adalah, kemanapun kita melangkah hari ini, Tuhan berjalan bersama kita. Kita boleh menjalani pekerjaan, menghadapi masalah, dan mengambil keputusan dengan percaya bahwa tangan Tuhan tetap memegang kita. Mungkin hari ini kamu merasa sendirian, tetapi sebenarnya kamu tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan ada di sampingmu, tangan-Nya menuntunmu, dan kasih-Nya tidak pernah meninggalkanmu. Marilah kita renungkan. Mungkin siang ini kamu sedang menjalani hari seperti biasanya. Kamu bekerja, beraktivitas, bertemu banyak orang, tetapi jauh di dalam hati, mungkin ada sesuatu yang sedang kamu perjuangkan sendirian. Ada kekhawatiran yang tidak kamu ceritakan kepada siapapun, ada pergumulan yang hanya kamu simpan dalam doa, ada rasa lelah yang membuatmu bertanya, Tuhan, apakah Engkau benar-benar melihat apa yang sedang aku alami? Hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu hadir bagi kita. Mazmur 139:9-10 berkata, jika aku terbang dengan sayap fajar, dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Betapa indahnya firman Tuhan ini. Pemazmur menyadari bahwa sejauh apapun ia pergi, Tuhan tetap ada bersamanya. Bahkan ketika ia berada di tempat yang jauh dan tidak dikenal, tangan Tuhan tetap menuntun dan memegangnya. Artinya, tidak ada tempat yang membuat Tuhan kehilangan kita. Mungkin hari ini kamu merasa jauh dari Tuhan karena banyak masalah. Mungkin doamu belum terjawab, mungkin keadaan belum berubah seperti yang kamu harapkan. Tetapi jangan mengukur kehadiran Tuhan berdasarkan keadaanmu. Ketika keadaan baik, Tuhan hadir. Ketika keadaan sulit, Tuhan juga hadir. Ketika kamu kuat, Tuhan menyertai. Ketika kamu merasa tidak sanggup lagi, tangan-Nya tetap memegangmu. Ada kalanya Tuhan tidak langsung mengubah keadaan kita, tetapi Dia memberikan kekuatan untuk melewati keadaan itu. Ada kalanya Tuhan tidak menunjukkan seluruh jalan yang ada di depan kita, tetapi Dia memberikan terang untuk langkah berikutnya. Dan ada kalanya kita merasa berjalan sendirian, padahal sebenarnya Tuhan sedang berjalan bersama kita. Mungkin siang ini kamu sedang menghadapi pekerjaan yang berat, mungkin ada masalah dalam keluarga, mungkin ada persoalan keuangan, mungkin hatimu sedang kecewa terhadap seseorang. Jangan menyerah, berhentilah sejenak dan ingatlah firman Tuhan. Tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Kamu tidak harus mengetahui semuanya hari ini, kamu hanya perlu percaya bahwa Tuhan mengetahui jalanmu. Jika hari ini kamu tidak tahu harus melangkah kemana, mintalah Tuhan menuntunmu. Jika kamu merasa lemah, mintalah Tuhan menguatkanmu. Jika hatimu takut, datanglah kepada Tuhan. Jika kamu merasa sendirian, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Saudaraku, mungkin manusia bisa meninggalkan kita, keadaan bisa berubah, rencana bisa gagal, tetapi kasih Tuhan tetap sama. Tuhan selalu hadir bagimu. Dia hadir bukan hanya ketika kamu berada di tempat ibadah. Dia hadir di rumahmu. Dia hadir di tempat kerjamu. Dia hadir dalam perjalananmu. Dia hadir ketika kamu menangis sendirian.
dan Dia hadir ketika kamu sedang berusaha bangkit kembali. Karena itu, jangan jalani sisa hari ini dengan ketakutan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, percayalah bahwa tangan-Nya masih memegangmu. Mungkin kamu belum melihat jalan keluarnya, tetapi Tuhan sudah melihatnya. Mungkin kamu belum memahami apa yang sedang terjadi, tetapi Tuhan tetap memegang kendali. Berjalanlah hari ini bersama Tuhan, tidak perlu takut menghadapi hari esok, sebab kemanapun kamu pergi, Tuhan menyertaimu. Dan ketika langkahmu terasa berat, ingatlah, kamu tidak berjalan sendirian, Tuhan selalu hadir bagimu. Bapa, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah kesibukan dan pergumulan hidup kami, Engkau tetap hadir. Ketika hati kami lelah, Engkau menguatkan. Ketika kami takut, Engkau memberikan ketenangan. Ketika kami tidak tahu harus melangkah kemana, tangan-Mu tetap menuntun kami. Tuhan, kami serahkan seluruh kekhawatiran, masalah, dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah langkah kami hari ini, berikan kami hikmat dalam mengambil keputusan, kekuatan dalam menghadapi masalah, dan hati yang tetap percaya kepadamu. Biarlah kami selalu mengingat bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian, karena Engkau selalu menyertai kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Semoga renungan ini semakin memberkati kehidupan saudara sekalian. Sebelum kita menutup renungan ini, bagi saudara yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, mari klik gabung dan menjadi membership di channel ini. Dan juga bisa dengan cara berbagi berkat melalui nomor rekening yang tertera di video, dan terima banyak kebaikan dan berkat Tuhan yang mengalir di kehidupan saudara. Dan bagi saudara yang sudah tergabung menjadi membership dan berbagi berkat di channel ini, semoga Tuhan melipat gandakan berkat-Nya bagi saudara hingga beratus-ratus kali lipat, dan setiap pekerjaan saudara lakukan berhasil, dan saudara senantiasa disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga kita dikuatkan kembali dengan firman Tuhan, dan kita dapat melanjutkan aktivitas kita dengan semangat yang baru, dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, Engkau memberi kami kesempatan untuk sebentar menarik nafas di siang hari ini. Pandanglah kiranya pekerjaan yang sudah kami mulai, dan perbaikilah kekurangan dalam usaha kami. Semoga seluruh pekerjaan dapat kami selesaikan seturut kesukaan hati-Mu. Bapa kami yang baik, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya kebaikan-Mu, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami mau berjalan bersama Engkau di sepanjang kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepadamu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan firman-Mu siang ini. Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan, berkati perekonomian mereka.
serta berikan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang kami lewati. Tuhan yang terkasih, saat kami bangkit untuk menyongsong setiap hari baru, izinkan kami dipenuhi dengan Roh-Mu, kemanapun kita pergi, mari kita tebarkan cinta, sukacita, kedamaian, kebaikan, dan kesetiaan. Kami berhasrat untuk menjadi lebih seperti-Mu, dan menyembah-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Bantu kami menginginkan hal-hal ini lebih dari dosa yang memikat kami. Terima kasih karena Engkau selalu menolong kami. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan tetap ada di dalam hidup kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan siang Kristen hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dan terang bagi hidup kita. Saya mengundang saudara yang terkasih untuk menutup renungan kita hari ini dengan doa berkat. Agar apa yang kita doakan dan rindukan dapat Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih atas firman-Mu yang telah memberkati hati kami, serta sukacita yang telah Engkau berikan. Kini kami mohon, curahkanlah berkat-Mu atas kami semua, bimbinglah langkah-langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan berikanlah hikmat serta kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Biarlah kasih dan damai sejahtera-Mu selalu menyertai kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu di dunia ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami panjatkan syukur atas segala berkat dan kebaikan-Mu yang tidak pernah henti dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati tulus, memanjatkan doa dan permohonan kami, kiranya Engkau sumber pengharapan selalu memberikan kepada kami kesehatan. Kiranya Tuhan sebagai dokter di atas segala dokter, dapat memberikan penyembuhan bagi mereka yang saat ini dalam kondisi sakit. Karena Engkaulah penyembuh yang ajaib, kiranya Engkau juga yang memberikan kekuatan kepada para dokter dan tenaga medis lainnya. Kami memohon Tuhan kiranya Engkau yang selalu memberikan kepada kami kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, di hari ini, kami memohon kiranya Engkau memberkati pekerjaan kami, dan memberikan kebijaksanaan bagi kami dalam setiap tindakan yang kami ambil. Ya Bapa, bimbinglah kami agar kami dapat menjadi teladan yang baik di tempat kerja, dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami kepada orang lain, dan nantinya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, di luar sana masih banyak orang yang sedang mencari pekerjaan. Kami mohon kiranya Engkau yang membukakan pintu bagi mereka. Ya Bapa, kiranya pekerjaan kami dapat menjadi sarana bagi kami untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan yang bijaksana, kami datang kepadamu untuk memohon kiranya Engkau memberkati perjalanan pendidikan kami. Berikanlah kepada kami ketekunan dalam belajar, pemahaman yang mendalam atas ilmu yang kami pelajari, dan kiranya Engkau melindungi dan membimbing kami dalam setiap tahap perjalanan pendidikan kami. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami dapat menggunakan pendidikan yang kami dapat secara bijaksana, agar kami dapat memberkati orang lain dan tentunya dapat memuliakan nama-Mu melalui keberhasilan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengajar dan para tenaga pendidik, kiranya Engkau memberikan kepada mereka kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih kepada mereka dalam proses mengajar.
Berikanlah kepada mereka pengaruh yang baik atas hidup kami. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati kedua orang tua kami yang membiayai pendidikan kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau memberkati kami dalam segala hal terkait rezeki dan keuangan. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber segala kekayaan, dan kami percaya bahwa Engkau memiliki kuasa atas segala sesuatu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kebijaksanaan dalam mengelola rezeki yang Engkau percayakan kepada kami, dan bimbinglah kami untuk menggunakan sumber daya ini dengan bijaksana. Tuhan, Engkau yang selalu membukakan pintu rezeki yang baru jika itu sesuai dengan kehendak-Mu, dan berikanlah kecukupan kepada kami dalam setiap kebutuhan hidup kami. Lindungilah kami dari kecemasan akan masa depan finansial, dan kuatkanlah iman kami dalam menghadapi setiap cobaan yang terkait dengan urusan keuangan. Kami juga memohon agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, dengan cara kami membagi dari apa yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan yang Maha Kuasa atas segala ciptaan-Mu, kami datang kepadamu dengan permohonan kami terkait cuaca. Kami memohon agar Engkau memberikan cuaca yang baik bagi kami, melindungi kami dari bencana alam, dan memberikan keselamatan dalam setiap perjalanan dan aktivitas kami di luar ruangan. Kami sadar bahwa Engkau memiliki kuasa atas langit dan bumi, dan kami memohon kiranya Engkau memberikan hujan dan sinar matahari pada waktu yang tepat bagi pertumbuhan tanaman dan kehidupan makhluk-Mu. Berikanlah cuaca yang kondusif bagi pekerjaan tani, dan bagi kelangsungan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber perlindungan dan kebaikan bagi kami. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami datang kepadamu memohon perlindungan-Mu yang ajaib bagi kami. Engkau adalah benteng yang kokoh bagi umat-Mu, tempat kami mencari perlindungan di dalam kesulitan. Kami memohon agar Engkau melindungi kami dari segala bentuk bahaya yang mengintai, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Lindungilah kami dari kejahatan, penyakit, bencana alam, kecelakaan, dan segala hal yang dapat membahayakan kami secara fisik, emosional, maupun spiritual. Berikanlah keamanan bagi keluarga kami, teman-teman kami, dan komunitas kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah perlindungan yang kuat dan setia. Bimbinglah kami agar dapat hidup dalam kedamaian dan keamanan yang datang dari hadirat-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang tulus, memohon agar Engkau memberkati keluarga kami. Berikanlah kami kebijaksanaan dalam menghadapi segala tantangan dan perbedaan yang ada di antara kami. Bantu kami untuk saling mendukung, memaafkan, dan mencintai satu sama lain sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Lindungilah keluarga kami dari godaan yang dapat memecah belah hubungan, dan kuatkanlah ikatan kasih di antara kami. Berikanlah kebijaksanaan bagi orang tua, kesabaran bagi anak-anak, dan kebijaksanaan bagi semua anggota keluarga untuk saling menghormati dan memuliakan satu sama lain. Kami memohon agar keluarga kami menjadi tempat di mana kasih dan sukacita senantiasa hadir. Bimbinglah kami agar keluarga kami dapat menjadi teladan yang mencerahkan bagi lingkungan sekitar. Ya Tuhan yang Maha Mulia, kami bersyukur atas channel renungan ini, yang telah Engkau dirikan dan panggilan untuk melayani-Mu di dalamnya. Kami memohon agar Engkau memberkati setiap bagian dari pelayanan renungan ini. Berkati semua para pelayan Tuhan, agar mereka diberikan kebijaksanaan, kasih, dan keteladanan dalam melayani jemaat. Berikanlah kekuatan bagi mereka untuk membimbing dan memberkati umat-Mu. Bimbinglah kami sebagai jemaat, untuk tetap setia dalam mendukung pelayanan gereja, dan menjadi alat bagi kebaikan dan pertumbuhan dalam melayani sesama. Berikanlah keberkahan pada setiap program pelayanan, sekolah minggu, kelompok doa, misi, dan setiap inisiatif pelayanan lainnya yang dilakukan oleh gereja. Semoga segala sesuatu yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu, dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami bersatu dalam doa ini, memohon petunjuk dan keberkahan-Mu. Kami bersyukur kepadamu dan kami memohon doa bagi pemerintahan kami. Kiranya Tuhan memberikan pemerintahan yang adil dan bijaksana di tengah-tengah kami. Engkau adalah sumber segala kebijaksanaan, dan kami memohon agar Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin kami,
dalam mengambil keputusan yang tepat demi kebaikan bersama. Berikanlah mereka keberanian untuk berbuat adil, integritas dalam tindakan, dan kesatuan dalam melayani masyarakat. Kami memohon agar Engkau melindungi negara kami dari segala ancaman, kekerasan, dan kekacauan. Berikanlah perdamaian bagi masyarakat kami, serta kesempatan bagi setiap individu untuk hidup dalam kebebasan dan martabat yang dihormati. Kami memohon agar pemerintah kami diarahkan oleh-Mu dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kepedulian kepada rakyat. Kami juga memohon agar Engkau memberkati dan melindungi mereka yang berada dalam posisi yang rentan. Semoga pemerintahan kami menjadi instrumen kebaikan dan kasih di dalam masyarakat. Ucapan syukur tak henti-hentinya kami panjatkan kepadamu. Ya Bapa, kami datang kepadamu dengan hati yang tulus, memohon agar Engkau memberkati dan membimbing kami dalam menghadapi masa depan yang belum pasti. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang baik bagi hidup kami. Namun kami juga merasa cemas dan tidak pasti terhadap apa yang akan terjadi. Bimbinglah kami agar dapat menyerahkan segala kekhawatiran dan kecemasan kami kepadamu. Berikanlah kami ketenangan dalam hati dan kepercayaan bahwa Engkau senantiasa bersama kami di setiap langkah hidup kami. Bantu kami untuk melihat masa depan dengan penuh harapan dan iman yang kokoh kepadamu. Kami memohon agar Engkau memberikan bimbingan dan hikmat bagi keputusan-keputusan yang harus kami ambil, serta memberikan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang akan kami hadapi. Kami meyakini bahwa Engkau adalah sumber kekuatan dan perlindungan bagi kami di masa depan. Inilah segala doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang mengabulkan segala doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.